Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, video saya terakhir itu tentang pompa gravitasi. Itu saya cukup senang karena banyak sekali ditonton. Tapi sekaligus saya sedih ya, karena ternyata sekitar mungkin 90% atau lebih yang berkomentar di situ tuh masih belum paham juga bahwa itu adalah sistem yang tidak akan pernah bisa berjalan, alias penipuan di internet ya kan. Nah, kemudian saya diberitahu oleh beberapa orang di komentar juga bahwa, dan beberapa kawan saya juga yang nonton ya, katanya penipuan tersebut itu sebetulnya pernah juga dilakukan zaman TVRI dulu ya, masih sekitar tahun 80-an. Pernah katanya seorang dokter membuat pompa gravitasi semacam ini juga, kemudian diliput oleh TVRI. Nah, ternyata penipuan ini sudah sangat lama berlangsung dan sampai puluhan tahun berikutnya, sampai dengan sekarang itu masih juga terjadi. Nah, baiklah, mungkin di video sebelumnya itu kawan-kawan masih bingung, maka di video saya kali ini saya akan mencoba menjelaskannya dengan lebih saintifik ya. Soalnya kawan-kawan ada yang bilang saya nggak paham fisika gitu. Oke, kita akan buktikan ya. Kalau kawan-kawan ingin istilah-istilah fisika, ayo kita pakai di video kali ini. Untuk kawan-kawan yang belum tahu apa sih pompa gravitasi, pompa gravitasi itu adalah suatu sistem yang diklaim oleh para penipu itu bahwa dia bisa memompa air tanpa bantuan mesin, tanpa listrik, tanpa bahan bakar minyak gitu ya. Nah, seperti apa sih cara kerjanya? Saya ulang sedikit lagi. Nah, seperti ini kira-kira ya kawan-kawan. Di sini kawan-kawan lihat, ini adalah wadah berisi air ya, dia tertutup rapat sampai di atas ini. Terus saya bikinkan pipa, dalam hal ini selang ya, selang ke arah sana sampai nyelup ke air. Di ujung air itu saya beri check valve seperti itu. Fungsinya apa? Agar air tidak jatuh ke sana ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan perhatikan, dari wadah ini kemudian air saya keluarkan melalui pipa yang cukup besar di sini, besarnya 1 inci ya. Nah, apa konsepnya? Konsepnya seperti ini kawan-kawan. Kalau ini kita buka ya, pipa ini kita buka, itu diharapkan air akan mengalir ke sini. Kemudian dia akan mengalirkan air yang di dalam sini juga. Jadi air turun, kemudian dia akan membentuk kevakuman atau hisapan di sini. Kemudian pada akhirnya hisapan yang ditimbulkan oleh wadah ini, dia akan menghisap air dari sini, sehingga diharapkan air akan naik dari bawah sampai ke sini. Ya, dengan demikian diharapkan ya, dibukanya ini dia bisa mengalirkan air dari bawah ke sini. Ya. Kemudian kalau ini kita arahkan ke sini, maka akan terjadi sirkulasi yang terus-menerus. Air jatuh ke wadah, dari wadah dihisap ke atas. Nah, itu konsepnya. Bagi kawan-kawan yang memahami sifat-sifat air, maka hal tersebut kawan-kawan langsung tahu bahwa itu adalah omong kosong. Tapi untuk kawan-kawan yang tidak paham, maka dalam video ini akan saya buat paham ya. Baik, dari video tersebut ya, yang sudah pernah saya tayangkan sebelumnya, itu banyak sekali, kira-kira mungkin 90% orang itu menganjurkan saya untuk, Pak, coba wadahnya di sini digedein. Ada yang bilang sampai 1 meter kubik ya, 1000 liter. Kemudian pipanya di sini coba digedein, Pak. Terus yang hisapnya dikecilin gitu ya. Rata-rata semuanya bilang seperti itu. Nah, dari situ saya memahami bahwa ternyata kawan-kawan memang nggak paham dengan sifat air. Nah, untuk membantu kawan-kawan memahami bagaimana sifat air, maka saya akan membuat suatu peragaan sederhana seperti ini. Kawan-kawan perhatikan, pasti kawan-kawan yang usul ini digedein, ini digedein, ini dikecilin, maka saya simpulkan kawan-kawan pasti berpikiran seperti ini. Kawan-kawan anggap bahwa, perhatikan ya, saya ini punya katrol yang mana bisa naik turun seperti ini kalau saya tarik. Nah, kawan-kawan pasti berpikir bahwa yang berat ini seperti beban yang lebih berat sini, sedangkan pipa kecil ini seperti beban yang kecil di sebelah kanan saya ini. Perhatikan, kalau menurut logika kawan-kawan pasti akan terjadi seperti ini kan. Jadi ketika ini saya lepas, ini agak saya rem dikit biar nggak terlempar. Ketika beban saya lepas, maka
akan terjadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi yang berat akan turun, yang kecil akan tertarik naik. Pasti itu kan yang dipikirkan kawan. Nah, ternyata kawan-kawan, air itu sifatnya enggak seperti itu. Ya, jadi kalau kawan-kawan memahami prinsip Bernoulli dan prinsip Pascal, maka kawan-kawan akan memahami bahwa hisapan yang dihasilkan oleh wadah di sini dan plus pipa di sini ya, itu tidak dipengaruhi oleh besarnya wadah di sini. Jadi mau kawan-kawan beri di sini wadah sebesar 1000 liter, bahkan 10.000 liter, atau bahkan dunia seisinya ditaruh di sini, tapi kalau ininya lebih panjang, ya, maka hisapan yang dihasilkan oleh pipa kecil ini akan lebih besar. Karena apa? Dia lebih panjang atau lebih tinggi gitu. Sedangkan di sini lebih pendek. Maka kevakuman yang dihasilkan di atas sini, di sini akan lebih kecil daripada ini lebih besar daripada ini. Ya. Nah, kalau kawan-kawan mungkin masih nggak yakin, saya buatkan lagi satu peragaan yang lebih sederhana juga. Nah, kawan-kawan bisa lihat di belakang saya ini. Nah, kawan-kawan perhatikan, di sini saya membuat simulasi. Ini sebetulnya mirip sekali dengan itu, tapi dengan bentuk yang berbeda. Kawan-kawan perhatikan bahwa di sini itu sebenarnya dia membentuk huruf U terbalik. Nah, seperti itu. Ada yang bilang seperti huruf N, terserahlah. Jadi ini adalah berbentuk huruf U terbalik. Dengan daerah sini, airnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan daerah sebelah sini. Nah, maka saya membuat suatu perumpamaan yang semisal atau sangat mirip ya. Ini juga berbentuk U terbalik. Kawan-kawan perhatikan. Nah, di sini adalah pipa setengah inci, yang di sini pipa 2 inci. Kemudian ketinggiannya sama, lalu saya gabungkan ya seperti ini. Ini seperti jembatan. Nah, ini sudah saya isi penuh dengan air ya. Nah, kalau menurut logika kawan-kawan ya, kalau kawan-kawan logikanya masih seperti ini tadi, air yang berat ya, air yang berat akan jatuh kemudian menarik air yang ringan, maka kawan-kawan perhatikan. Di sini ini saya bilang sudah terisi penuh dengan air, tapi di sini masih saya tutup sehingga air tidak bisa mengalir kemana-mana. Sekarang kawan-kawan pikirkan, kalau menuruti logika yang pakai beban padat seperti ini, maka ketika tutup ini saya buka kedua-duanya, maka seharusnya air yang dari sini itu akan keluar di sini, kemudian yang dari sini akan tertarik, seperti itu kan. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ayo kita buktikan. Saya akan membukanya ya. Apakah akan terjadi aliran ke sini? Kan ini jauh lebih berat ya. Sejauh ini belum mengalir. Oke, karena sana masih tertutup. Kita coba buka. Nah, ternyata air tetap tidak mengalir juga, kawan-kawan. Perhatikan, ini ada airnya ya. Sini juga ada air. Oh. Ternyata air ini yang berat ini itu nggak bisa dia menarik air dari pipa yang kecil itu ya. Nah, sama juga dengan ini, kawan-kawan. Meskipun sini lebih besar ya, kalau dia panjangnya sama atau bahkan kurang, di sini kan kurang, maka dia tidak akan bisa menarik air dari sini. Nah, sebetulnya fenomena apa yang terjadi? Kenapa air yang jauh lebih berat ini tidak mampu menarik air dari pipa yang sekecil ini? Padahal air ini boleh keluar kapan aja, lihat tuh. Ya, kenapa air ini tidak mampu menarik keluar? Nah, disinilah kita akan bicara tentang prinsip-prinsip Bernoulli dan Pascal ya. Ya, kawan-kawan yang minta istilah yang susah-susah seperti itu. Oke, kita pakai. Kok kelihatannya katanya saya nggak ngerti fisika karena nggak pernah nyebut Bernoulli. Ada juga yang pengen nyebut nama Einstein, relativitas. Aduh, pening aku. Nggak ada hubungannya, kawan. Oke, gini ya, kawan-kawan. Balik lagi ya, kenapa nggak mampu untuk menarik. Perhatikan ya, kawan-kawan. Kalau kita telaah satu-satu, pipa ini dulu misalkan ya. Pipa ini ya, dia sebetulnya pengen keluar ke sana. Orang udah terbuka gitu ya, pasti dia pengen keluar. Kenapa dia nggak bisa keluar? Karena dia ketarik oleh pipa yang sini juga. Pipa ini juga pengen keluar airnya ya.
airnya pengen keluar juga, sama-sama pengen keluar sehingga tarik menarik ya. Terus loh Pak, kok bisa dia mengimbangi kekuatan ini padahal ini jauh lebih besar. Nah disinilah kawan-kawan perhitungannya ya. Air itu kekuatan hisapannya atau kevakumannya itu dihitung dengan cara ini, tekanan sama dengan rho GH, di mana rho adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian air. Perhatikan, ketinggian. Kita nggak pernah ngomongin berat, nggak pernah ngomongin volume, ketinggian. Jadi dalam hal ini, misalkan ini tingginya 1 meter, ya, maka di dalam sini itu ada hisapan sebesar. Perhatikan tadi rho adalah 1000 kg per meter kubik. Ya, kemudian G adalah 10 meter per detik kuadrat, H adalah 1 meter ketinggian ya. Maka rho GH kalau dikalikan adalah berapa tadi? Rho-nya tadi 1000 kali 10 kali 1 berarti 10.000 Pascal. Nah 10.000 Pascal itu sama dengan 0,01 megapascal, di mana di sini saya punya alat ukur dalam megapascal. Kawan-kawan perhatikan di sini MPa ya. Jadi 0,1 di sini itu negatif 0,1 ini adalah MPa, sehingga negatif 0,01 berada di sini dekat satu strip di bawah angka 0. Nanti kalau kawan-kawan nggak percaya, kita akan ukur sama-sama apakah rumus tersebut benar dan sesuai dengan pressure gauge ini ya. Saya ajak nanti kawan-kawan untuk bersama-sama melihatnya. Nah kemudian yang ini kita mau menghitung juga hisapannya. Hisapannya berapa yang di sini? Kembali lagi, rumusnya apa? Rho GH. Rho tadi massa jenis yaitu 1000 liter per meter kubik ya, massa jenis air, kali G adalah 10 meter per detik kuadrat, kemudian H adalah ketinggian air. Ingat, ketinggian airnya berapa? 1 meter. Sehingga hasilnya adalah 1000 kali 10 kali 1 adalah 10.000 Pascal. Tapi negatif ya, karena kevakuman ya. Jadi nanti kawan-kawan perhatikan, yang di sebelah sana pun hasilnya akan satu strip di bawah angka 0 ini, yaitu negatif 0,01 megapascal. Nanti kita akan buktikan sama-sama. Nah, ternyata kawan-kawan, tarikan atau kevakuman yang dihasilkan oleh pipa kecil ini sama pipa besar ini ternyata sama-sama 10.000 Pascal ya, sama-sama 10.000 Pascal, sehingga karena sama-sama 10.000-nya maka air ini diam, dia nggak ngalir ke sana, dia juga nggak ngalir ke sini, jelas ya. Nah sama juga dengan ini ya, kawan-kawan perhatikan, kalau ini tingginya 1 meter maka kawan-kawan akan membutuhkan tekanan sebesar negatif 0,01 megapascal ya di sini. Nah, untuk kawan-kawan menciptakan kevakuman negatif atau kevakuman 0,01 megapascal, maka kawan-kawan nggak cukup dengan membuat sistem atau pipa plus drum ini setinggi ini, karena tingginya ini paling hanya 60 cm ya. Kawan-kawan gedein ini pun gede banget ya, sebesar dunia alam raya ya. Kalau tingginya hanya 60 cm, maka hasilnya adalah negatif 0,006 megapascal, sehingga kevakuman yang dihasilkan oleh sini itu lebih kecil dibandingkan oleh kevakuman di sini ya. Sehingga kalau kawan-kawan gedein ini sebesar dunia raya pun, kalau hanya di sini tuh lebih pendek dibandingkan sini, maka tidak akan terjadi kevakuman atau tarikan air dari bawah situ sampai ke sini. Nah sekarang saya akan membuktikan, seperti saya janji tadi ya, saya akan membuktikan bahwa tekanan di sini adalah benar-benar negatif 0,01 megapascal ya. Sekarang ini saya lepas, tapi sebelumnya tentu yang bawah harus saya tutup dulu. Ini juga saya tutup. Lalu ini saya buka.
Perhatikan bahwa isinya ini penuh dengan air, kan? Ya, tumpah airnya. Oke. Sekarang perhatikan ya. Saya taruh alat ukur di sini. Ini aja dulu ya, nanti yang sana juga. Ini cukup rapat ya kawan-kawan. Kalau untuk pengukuran selama 1 menit aja dia masih tahan. Ada yang protes katanya, Pak, nggak dilem gitu. Kalau semua saya lem, rugi banyak saya kawan-kawan bikin video ya. Perhatikan ya, nanti ketika saya buka di bawah, dia berubah jadi berapa? Sekarang 0. Perhatikan, saya dekatkan kamera. Masih 0 ya. Habis itu yang bawah akan saya buka. Sekarang perhatikan berapa tekanannya. Nah, ternyata benar ya yang saya bilang, tekanannya berada di negatif 0,01 megapascal. Puas sekarang? Anda puas, saya lemas. Oke, kita ukur yang pipa kecilnya ya, berapa? Sama nggak? Perhatikan ya kawan, ini saya cabut, nanti air akan tumpah semua karena nggak ada yang nahan lagi. Tadi kan saling tarik menarik. Sekarang yang ini saya pasang. Saya sandarkan sini. Kita lihat tekanannya harus 0 ya. Dimulai dari 0. Nah, kayak Pertamina ini 0 ya. Sekarang saya lepas tutup bawah. Perhatikan nanti. Perhatikan. Perhatikan. Nah, berapa? Hasilnya ternyata sama saja, yaitu negatif 0,01 megapascal. Jadi ternyata kawan-kawan, nggak peduli besarnya segini, kalau tingginya dia 1 meter, maka dia hanya menghasilkan kevakuman sebesar 0,01 megapascal atau negatif 0,01 megapascal. Ya, nah seperti saya bilang, meskipun kawan-kawan pakai pipa ini sebesar 10 inci, 20 inci, atau 1.000 liter, 10.000 liter sedunia alam raya, kalau tingginya itu 1 meter, maka kevakuman yang dihasilkan tetaplah 0,01 megapascal atau negatif 0,01 megapascal. Nah, begitu. Nah, sekarang kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke pompa gravitasi ini. Jadi secara teori harusnya kawan-kawan sekarang sudah memahami ya, bahwa kalau ini saya buka, bagaimanapun dia tidak akan bisa menarik air dari sana gitu ya. Ya kan? Harusnya sudah memahami tadi rho GH, ingat ya rumusnya rho GH. Karena rho GH hasil perhitungan di sini lebih kecil daripada perhitungan di sini. Ingat ya, tidak ada M, tidak ada massa, yang ada itu hanya rho, G, dan H. Tidak ada weight atau W atau berat, tidak ada M atau massa. Itu ya, ngajak ngomong fisika sih, saya ajak juga lah yuk. Nah sekarang perhatikan ya kawan-kawan, tetap ini akan saya praktekkan karena kawan-kawan ingin sekali lihat kalau pipanya diperkecil. Maka perhatikan apakah ini air yang sudah saya warnai hijau akan naik setelah ini saya buka. Nah ini air sisa tumpah. Meskipun ada air tumpah-tumpah di sini, sama sekali tidak menarik air di sini ya. Tidak ada kenaikan. Saya bawa mendekat. Kalau pengen lihat lebih dekat, perhatikan. Apakah ada air naik warna hijau di sini? Tidak ada sama sekali.
Tapi kawan-kawan, ternyata ya dari sekian banyak ide mengecilkan ini, membesarkan ini, ya ada satu ide yang ternyata membuat pompa gravitasi ini berhasil mengalir. Nah, apakah berarti selama ini saya salah mengatakan bahwa pompa gravitasi ini adalah penipuan? Ayo kita buktikan. Usulan tersebut apa? Katanya kawan-kawan, kalau ini dipanjangin, ya, dipanjangin di bawah dari permukaan air yang sini, maka akan terjadi aliran gitu. Kayaknya masuk akal ya. Ayolah kita coba ya sekarang ya. Ini akan saya ganti yang lebih panjang. Terus ini biar nggak kekecilan, biar gampang dilihat, saya akan ganti dengan pipa yang lebih besar ya. Ayo kita lihat. Kayaknya bisa kawan-kawan. Baiklah, di sini pipa sudah saya ganti ya kawan-kawan. Ukurannya memang ya kurang lebih sama, tapi ini teori yang berbeda ya. Ini yang kawan-kawan usul, ininya dipanjangin sehingga dia jatuhnya lebih pendek dibandingkan yang sebelah situ. Nah, kita coba ya sekarang ya, apakah air ini benar-benar akan mengalir. Sehingga kita, wow, ternyata pompa gravitasi ini berhasil. Ayo kita perhatikan. Lihat apakah ada air mengalir di sini. Kalau kelihatan air terhisap, maka di sini akan berwarna hijau ya. Benar kawan-kawan. Perhatikan tuh, warna hijau naik ya. Naik. Kita tunggu ya sampai setinggi apa dia naik. Sementara masih di sekitar sini. Ini karena kevakuman yang besar ya kawan-kawan. Perhatikan. Ini panjangnya ini total sampai sana kira-kira 1,5 meter, sehingga kevakumannya sangat besar sampai ini meleot. Tapi apakah dengan meleot ini mengurangi kemampuan dia untuk menghisap? Kita tunggu aja. Perhatikan warna hijaunya semakin naik. Tuh lihat. Lihat sampai sini ya sekarang. Oh, udah sampai sini ya warna hijau ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kok ya. Nah, sekarang saya tutup lagi ya kawan-kawan. Ternyata berhasil mengalirkan air dari sini ya kawan-kawan. Sekarang, apakah ternyata pompa gravitasi ini ternyata bukan penipuan? Apakah memang benar-benar bisa? Kayaknya sih yang model kayak gini, kayaknya saya pernah melakukannya ya, tapi dengan cara yang jauh lebih sederhana. Ayolah kita coba ya, cara kayak apa. Perhatikan kawan-kawan. Perhatikan ya kawan-kawan. Dulu waktu kecil itu kayaknya saya pernah main-main kayak gini. Perhatikan tuh. Tuh. Ternyata dengan cara gini aja air sudah bisa ngalir ya. Terus untuk apa ini pompa gravitasi ini ya? Ya. Sekarang kawan-kawan tahu kan? Ini namanya itu adalah sifon ya kawan-kawan. Dia itu memang bisa, sifon itu menarik air dari permukaan lebih tinggi ke permukaan lebih rendah. Oke, ternyata memang pompa gravitasi ini adalah sampah ya kawan-kawan. Memang tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian yang saya kasihan ya, ada salah satu orang itu yang mengirimkan videonya ke saya. Mungkin dia sangat excited ya, excited itu bersemangat setelah berhasil mengalirkan air dengan cara ini. Katanya dia ditugasin perusahaannya untuk menguras ini ya, kolam atau apa gitu, kemudian atau tampungan air, kemudian dia bikin semacam ini, ternyata airnya bisa mengalir gitu. Terus saya bilang, Mas itu sistem sifon gitu, harusnya nggak perlu gini-ginian ya, pakai pipa terus ditarik kayak gini ya. Ini tadi pakai selang ya, diganti pipa pun bisa. Kawan-kawan kalau pengen tahu cara bikin sifon yang tanpa
narik-narik ya, cukup diisi kemudian dibuka ujungnya. Saya pernah membahasnya di sini ya kawan-kawan. Silakan lihat videonya, ada di situ. Nah, dengan percobaan terakhir ini tadi membuktikan ya bahwa yang dibilang kawan-kawan ini pipanya direndahkan ya, lebih rendah dari asalnya, memang benar bisa mengalir, tapi itu adalah prinsip sifon. Dan ini tentu saja tidak sesuai dengan konsep pompa gravitasi yang digambar-gambarkan oleh para penipu itu. Karena para penipu itu mereka memompa air itu dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan ada yang bilang dari sumur, di mana sangat tidak mungkin ya. Bahkan yang ketinggiannya sama pun tidak akan bisa mengalir gitu ya. Contohnya gini, misalkan ini kolam ya, terus airnya dikembalikan lagi ke kolam sehingga terbentuk aliran yang terus-menerus berputar. Itu tidak mungkin ya kawan-kawan. Jadi udah jelas ya kawan-kawan, kalau sumbernya ini lebih tinggi dibandingkan keluarannya, di mana keluarannya lebih rendah, maka itu dinamakan sifon. Yang mana kawan-kawan nggak perlu repot-repot bikin alat seperti ini, terlalu mahal ya. Cukup selang kayak gini jadi kawan-kawan. Yang ini modalnya mungkin 100 ribuan ya. Sedangkan selang ini kawan-kawan modal 3.000 beli ke toko bangunan jadi gitu ya. Jadi kalau bisa dengan hal sederhana seperti ini, ngapain kita repot-repot kayak gini? Tapi mungkin kawan-kawan itu adalah birokrat ya, sehingga seperti birokrasi. Kalau bisa dibikin ribet, kenapa dibikin sederhana? Nah seperti itu mungkin ya. Nah bagi kawan-kawan yang masih juga ngotot setelah ditunjukkan bagaimana percobaannya ya, terus perhitungannya, percobaan yang ini lagi, ternyata kawan-kawan masih ngotot berpendapat bahwa pompa gravitasi ini adalah mungkin terjadi. Coba kawan-kawan sebelum lebih jauh buka dulu rapotnya waktu SD. Nah, ranking berapa dulu? Kok dikasih tahunya detail banget gitu loh. Jadi dasarnya tadi kita udah tahu hitungannya, kemudian percobaan terakhir udah kita lakukan. Mudah-mudahan video kali ini mengakhiri polemik. Kemudian kawan-kawan yang belum paham mudah-mudahan udah paham. Terus kalaupun kawan-kawan belum paham, percayalah ya, tanamkan di otaknya kita, tak-tak dipaku, tak-tak tanam sedalam-dalamnya bahwa pompa ini itu memang penipuan ya kawan-kawan. Seperti kita selalu bilang, kalau pompa ini bisa, udah banyak itu dipakai di kolam-kolam ikan ya, ditambak-tambak ikan untuk bikin sirkulasi air. Nyatanya mereka selalu memakai listrik atau memakai diesel ya untuk memompa air kolamnya. Kemudian ada yang bilang, saya bisa Pak untuk saya pakai di akuarium. Saya minta ditunjukkan buktinya, sampai sekarang nggak ada yang pernah bisa menunjukkan. Ada yang keluar-keluar dulu saya SMP bisa. Kalau SMP aja bisa, harusnya sekarang bisa dong ya. Ya itu omong kosong semua kawan-kawan. Jadi itu aja ya dari saya. Nah, kalaupun sampai sekarang itu masih ada yang belum paham dan pengen mencobanya, silakan, kalian akan rugi sendiri. Dan banyak yang nanya, Pak, hadiah 20 juta bagi yang bisa apakah masih berlaku? Masih, selama video-video saya yang membahas tentang pompa gravitasi ini masih ada, maka hadiah tersebut masih tersedia ya. Sampai akhirnya nanti videonya saya take down, berarti ada yang berhasil, di mana itu adalah tidak mungkin ya kawan. Saya sangat yakin hal tersebut, makanya saya bersedia memberikannya 20 juta. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan baru untuk kawan-kawan ya. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan. Assalamualaikum. Ini saya membuat pompa gravitasi yang katanya hoax. Ternyata ini berhasil saya membuat. Ini saya ibaratkan pengambilan air dari sumur langsung melalui selang masuk ke sini, dan ini langsung pengeluaran. Nah, ini pengeluaran. Memang saya buat dalam skala kecil. Saya membuat skala besar juga bisa. Ini salah satu contoh bahwa pompa gravitasi itu memang nyata, bisa diciptakan, bisa dibuat. Ini, nah, mengalirkan airnya. Jadi ini bukan hoax, karena sudah
pernah saya membuat yang skala besar pakai drum besar, maka ini saya buat skala kecil saja. Nah, ini kondisinya asli ini, seperti tanpa rekayasa. Air terus mengalir, air terus menghisap. Nih ya, ini airnya. Jadi betul-betul nyata ini, nggak bisa dibohongi. Ilmu soalnya. Ayo 20 juta. Saya membuktikan tantangan saya.